Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 10 pada matkul teknologi otomotif. Izin di sini kami akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul mendiagnosa dan memperbaiki gangguan pada sistem penerangan utama dengan dosen pengampu Arif Darman SPD MPDT dengan berkelompok 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri Ahmad Juanda, yang kedua Roni Arista Putra, yang ketiga Wadi Elmansah Putra Daulay, yang keempat Falah Nopal Hardi. Selanjutnya masuk saja kita kepada materi. Bab pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini itu ada sebuah latar belakang. Yang pertama itu mahasiswa belum mampu mengetahui sejarah dari mendiagnosa kerusakan pada sistem penerangan utama. Yang kedua, mahasiswa belum mampu memahami basic prinsip dan sistem penerangan utama. Yang ketiga, mahasiswa belum mampu memahami kerusakan pada sistem penerangan utama. Mahasiswa belum mampu memahami nama komponen sistem penerangan utama. Yang kelima, mahasiswa belum mampu memahami fungsi komponen dari sistem penerangan utama. Yang keenam, mahasiswa belum mampu memahami cara kerja dari sistem penerangan utama. Masuk saja kepada 1.2 yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui sejarah sistem penerangan utama, yang kedua untuk mengetahui pengertian sistem penerangan utama, yang ketiga untuk mengetahui dasar-dasar sistem penerangan utama, yang keempat untuk mengetahui sirkuit penerangan, lima untuk mengetahui komponen penerangan utama, dan enam untuk mengetahui diagnosa kerusakan penerangan utama ini. Selanjutnya masuk saja kita kepada bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama itu kita membahas sejarah sistem penerangan utama, yang kedua basic prinsip, ketiga jenis penerangan utama, empat komponen penerangan utama, lima fungsi komponen penerangan utama, enam cara kerja penerangan utama. Baiklah, sampai di sini materi saya dapat saya sampaikan. Pembaca materi selanjutnya yaitu Falah Nopal Hardi. Kepada Falah Nopal Hardi dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk pembahasan yang pertama itu ada sejarah penerangan utama. Headlamp kuno alias jadul awalnya lahir dan digunakan menggunakan bahan bakar asetilen atau asetil atau gampangnya disebut gas dan minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon. Headlamp jenis ini diperkenalkan pada akhir tahun 1880-an. Waktu itu, headlamp lentera asetilen sangat populer karena sinarnya bisa sangat tahan terhadap angin serta hujan. Headlamp lentera ini kemudian coba digantikan seiring ditemukannya tenaga listrik. Headlamp listrik muncul pada tahun 1890-an. Namun teknologinya tidak cukup kuat menggeser kehebatan lampu sejenis asetilen. Diduga penerangan listrik kurang dapat diandalkan karena kualitas baterai atau generator yang masih buruk. Hingga akhirnya sebuah perusahaan yang bernama Persolid dan Corning Konopor mengambil konsep berbasis lentera sebagai headlamp. Pihak produsen tersebut mengubahnya menjadi aksesoris mobil yang bernilai jual. Persolid menciptakan sistem penyimpanan dan pengiriman yang efisien untuk gas asetilen yang mudah menguap. Bahkan seperti yang disebutkan dari berbagai sumber, salah satu perusahaan yaitu MIKTI Michigan, model K buatan Michigan Motor Car Company sempat menggunakan headlamp listrik pada tahun 1910. Namun kemudian perusahaan tersebut harus menariknya kembali dari pasaran dan memperkenalkan headlamp asetilen kembali pada tahun 1912. Setelah kita bahas mengenai sejarah, selanjutnya kita akan membahas basic prinsip. Untuk basic prinsip, lampu kepala adalah sistem penerangan utama mobil yang berfungsi untuk menerangi jalan raya agar pengemudi mobil
bisa jelas melihat arah jalan. Ada dua lampu pada headlamp, yakni lampu dekat, lampu jauh. Lampu dekat atau low beam memiliki jangkauan cahaya lebih pendek, sedangkan lampu jauh atau high beam memiliki jangkauan cahaya lebih jauh. Keduanya dipakai dalam kondisi yang berbeda. Lampu dekat digunakan pada daerah pemukiman yang ramai, sementara lampu jauh digunakan saat mobil melintas daerah sepi dan cepat seperti jalan tol. Yang selanjutnya itu jenis-jenis penerangan. Yang pertama itu ada halogen. Jenis lampu halogen ini merupakan jenis lampu yang paling banyak digunakan pada mobil. Biasanya lampu halogen ini dipasang pada penerangan utama, yaitu headlamp, yaitu pada bagian depan mobil. Kekuatan yang dihasilkan oleh lampu halogen ini berkisar antara 35 sampai 55 watt. Yang kedua yaitu ada HID atau pelepasan intensitas tinggi. Berbeda dengan lampu halogen. Lampu HID dibuat tanpa menggunakan filamen. Cahaya yang ada dihasilkan dari pengapian gas xenon yang berada di dalam tabung. Meskipun tanpa filamen, cahaya yang dihasilkan lebih terang dibandingkan dengan lampu halogen. Baiklah, hanya itu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada saudara Noval yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Roni. Kepada rekan saya Roni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi kelanjutan dari si Fala Novalardi. Yang ketiga yaitu ada LED atau dioda pemancar tinggi. Lampu LED sudah lama dikenal sebagai lampu penerangan dalam. Pada kendaraan bermotor, lampu jenis ini bisa digunakan untuk rem dan juga pada plat motor. Tapi sekarang ini, lampu LED juga sering digunakan sebagai lampu utama pada kendaraan bermotor. Yang selanjutnya itu adalah D, komponen penerangan. Yang pertama yaitu ada baterai, yang kedua ada saklar utama, yang ketiga ada saklar pembagi, keempat ada relay, kelima ada fuse, dan yang keenam ada kabel. Yang selanjutnya yang E yaitu adalah fungsi komponen penerangan utama. Yang pertama yaitu ada baterai. Fungsi baterai pada lampu kepala adalah sebagai sumber tenaga listrik. Biasanya, baterai yang dipakai memiliki daya 12 volt. Jika seluruh daya baterai telah terpakai untuk menghidupkan lampu, maka sumber tegangan akan digantikan oleh alternator. Yang kedua yaitu ada saklar utama. Kegunaannya adalah untuk menyalurkan tenaga yang dihasilkan baterai atau alternator ke rangkaian kelistrikan lampu. Yang selanjutnya yaitu ada saklar pembagi. Selain saklar utama, ada juga saklar pembagi. Fungsinya adalah untuk mengatur lampu jauh atau lampu dekat. Umumnya, cara penggunaan saklar ini adalah dengan diputar. Yang selanjutnya yaitu ada relay. Relay adalah komponen yang bekerja dengan memanfaatkan gaya magnet. Fungsinya adalah untuk menghasilkan arus listrik sehingga baterai tidak harus bekerja terlalu keras. Dan selanjutnya yaitu ada fuse. Kegunaannya adalah untuk mengatur atau arus listrik pada lampu kepala agar tidak menjadi hubungan arus pendek yang bisa menyebabkan konsleting. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Roni yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya itu Wardi Elmansah. Kepada rekan saya Wardi, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Roni Arisaputra. Selanjutnya ialah cara kerja sistem penerangan utama. Cara kerja rangkaian lampu kepala pada saat lampu dekat 56A on. Cara kerja rangkaian lampu kepala pada saat saklar lampu dekat on, maka arus listrik dari baterai akan mengalir menuju jalur 56A. Rangkaian lampu dekat kemudian menyebabkan lilitan relay menjadi medan magnet yang menyebabkan bracket point dalam platina membuka dan menutup dengan cepat sehingga menghasilkan arus lebih besar pada jalur 87 yang diteruskan menuju
filamen lampu dekat dan menyebabkan lampu dekat menyala terang. Selanjutnya cara kerja rangkaian lampu kepala pada saat saklar lampu jauh 56B on. Cara kerja rangkaian lampu kepala pada saat saklar lampu jauh on, maka arus listrik dari baterai akan mengalir ke jalur 56B rangkaian lampu jauh. Kemudian menyebabkan lilitan relay menjadi medan magnet yang menyebabkan bracket point dalam platina membuka dan menutup dengan cepat, sehingga menghasilkan arus listrik besar pada jalur 87 yang diteruskan menuju filamen lampu jauh dan menyebabkan lampu jauh menyala terang. Selanjutnya ialah fungsi penerangan utama pada mobil. 1. Sebagai penerangan saat minim cahaya. 2. Menyinari area yang dekat. 3. Membantu memperjelas area yang jauh. 4. Menjadi penanda posisi mobil. 5. Membantu pengemudi saat jalanan berkabut. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Wadi Daulay. Sekian dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman dari forum bisa mengerti dari video presentasi kami ini. Saya akhiri dengan salah dan janggal tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.